Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Hakim dengan NIM 44, program studi bimbingan dan konseling. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban hak asasi manusia dan implementasinya saat ini, disertai ancaman dan apa saja yang telah dialami Indonesia dalam mempertahankan keutuhan negara. Hak dan kewajiban bermasyarakat di Indonesia. Hak merujuk pada seperangkat hak yang dimiliki oleh individu, sedangkan kewajiban adalah yang mereka emban sebagian dari masyarakat. Hak-hak ini meliputi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh hak-hak tersebut termasuk hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kehidupan, hak atas pekerjaan, dan hak atas pendidikan. Sementara itu, kewajiban mencakup tanggung jawab individu terhadap hukum, hak-hak orang lain, dan kepentingan masyarakat. Kemudian kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah prinsip dasar yang menyatakan bahwa setiap individu dilahirkan dengan hak-hak yang tidak dapat diganggu-gugat, sebagaimana diakui oleh hukum dan norma-norma internasional. Hak asasi manusia termasuk hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kehidupan, hak atas privasi, dan hak atas perlakuan yang adil. Kemudian ada pula implementasi hak asasi manusia. Saat ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa hak-hak ini diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara dan institusi lainnya. Hal ini mencakup pembentukan hukum dan kebijakan yang mendukung hak asasi manusia, pendidikan, dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak tersebut, serta lembaga-lembaga penegak hukum yang efektif. Kemudian kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu usaha bela negara dan ancaman yang dialami Indonesia. Yang pertama, ada terorisme. Indonesia telah menghadapi ancaman terorisme dari kelompok-kelompok seperti Jemaah Islamiyah dan ISIS. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan upaya untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui kerjasama internasional, penguatan hukum terorisme, dan peningkatan kemampuan penegakan hukum. Kemudian yang selanjutnya ada konflik separatisme. Beberapa wilayah di Indonesia seperti Aceh dan Papua telah mengalami gerakan separatisme yang mengancam keutuhan negara. Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi konflik ini melalui dialog, pemberian otonomi khusus, dan pembangunan ekonomi. Kemudian yang ketiga ada konflik etnis dan agama. Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis dan agama yang besar. Ancaman konflik etnis dan agama dapat mengganggu stabilitas negara. Pemerintah dan masyarakat berupaya membangun toleransi, dialog antar agama, dan keadilan sosial untuk mencegah konflik tersebut. Ancaman yang terakhir adalah kejahatan lintas negara. Indonesia juga menghadapi ancaman kejahatan lintas negara, seperti perdagangan manusia, narkotika, dan kejahatan cyber. Upaya pencegahan dan penindakan kejahatan ini dilakukan melalui kerjasama internasional, penguatan hukum, dan peningkatan kapasitas penegakan hukum. Kemudian, kesimpulannya, pemerintah Indonesia terus bekerja keras untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut melalui pendekatan yang melibatkan pembangunan ekonomi, peningkatan keadilan sosial, pembentukan kebijakan yang inklusif, dan penguatan lembaga penegak hukum. Tujuan utamanya adalah memastikan keutuhan negara, stabilitas, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.